langsung aja ke pertanyaan Bude. Sok. Yang Eh, pertama, yang sebenarnya saya tuh dari kampus Universitas Teknologi Bandung ingin wawancara mengenai sistem yang ada di perusahaan ibu yang bapak yang pimpin. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk alur kerja perusahaan Negara seperti ini, seperti apa itu alurnya si pelanggan dari awal order hingga akhirnya si pelanggan tersebut mendapatkan barang ordernya tersebut. Bisa jelaskan? nah untuk di Kacaka kan produknya kaca patri. Di awal biasanya si customernya ngajuin desain dulu, dia biasanya punya referensi. Ini aku mau bikin kaca patri untuk jendela di sini. Biasanya dia ngasih lampirin fotonya. Misalkan tema rumahnya tuh vintage gitu ya. Nanti biasanya dia ngelampirin juga contoh foto kaca patri yang dia mau. Entah referensinya gambar atau tokoh, misalkan dia punya tema sendiri, atau ada referensi dari hasil karya kaca patri di luar negeri yang dia suka. Nanti masuk ke kita nih, pertama desain dulu, masuk kerjaannya ke admin produksi, disalurin ke tim desain, sama tim desain dibikin si gambar itu teh sesuai pecahan kaca patri, sesuai pecahan si kacanya teh maksimalnya ukurannya berapa, paling kecil berapa si pecahannya teh. Warna-warnanya juga kan bisa direferensiin sesuai warna kaca yang ada stoknya di kita gitu. Nanti udah beres desain itu, biasanya desain itu bikin dua opsi. Ada dua opsi yang mirip banget sama si gambar itu, ada juga opsi referensi dari kita, misalkan rekomendasi gitu ya. Nanti dia dikirim lagi ke si customer, nanti dia milih. Biasanya dari dua opsi ini dia milih satu, tapi ada notesnya, misalkan aku oke nih sama opsi yang satu, tapi pengen si stroberinya lebih bulat misalkan, atau merahnya pengen diganti jangan terlalu merah, pengen agak pink dikit, nanti direvisi terus sampai ACC jadi. Udah ACC desainnya, nanti dia DP. Biasanya DP-nya 50%, tapi kalau proyeknya gede sampai miliaran mungkin 30% sesuai parsial dikirimnya juga. Nanti, bertahap mungkin. Udah di DP baru turun order ke admin produksi, dibikin polanya untuk tukang kaca patri motong. Proses produksi nanti aku foto sama admin produksi teh, ini hasilnya kayak gini. Biasanya nanti si orangnya kalau oke, baru kita jadwalin buat pengiriman. Itu kalau barang yang satuan kayak table lamp, sun catcher, mirror gitu ya, itu kecil-kecil, begitu ACC langsung dikirim. Tapi kalau jendela, pintu itu kan ada pemasangannya. Biasanya kita nunggu jadwal dari tukang pasang, sama ketersediaan si ibunya ada di rumahnya kapan. Dari jadwalin pasang, baru dipasang, beres dipasang ada report hasil, baru pelunasan. Nah, untuk komunikasi si perusahaan dengan customer itu melewati apa, Bu? Untuk sekarang baru via WA aja. Via WhatsApp. Ya. Jadi itu si perusahaan ngejual produk itu lewat via apa, Bu? Lewat WhatsApp apa lewat platform lain? Ada IG, Facebook juga main. Setahu aku itu aja sih, sama WA dari orang ke orang. Dari orang. Iya. Berarti ada juga lewat e-commerce juga, Bu? E-commerce ada. Tokopedia. Jadi lewatnya via WhatsApp sama lewat online itu tadi. Itu aja sih sekarang. Berarti pelunasannya juga lewat via chatan itu, Bude, di transfer. Ya, transfer. Untuk di perusahaan Glassmart ini tuh ada berapa jenis kaca, Bude? Sekarang ada dua jenis. Dua jenis. Ada kaca interior juga tipenya ada macam-macam, ada mirror, ada kaca polos, kaca glass tone, dan ya macam-macam. Yang kedua ada kaca patri juga tipenya macam-macam berdasarkan teksturnya sama warna. Berarti patri itu untuk dirangkai lagi ya, Bude? Ya, kaca yang dirakit. Kalau yang lain tuh cuma potongan lempengan doang. Iya.
lembaran. lembaran. Untuk alur tadi itu boleh kan si customer kan melewati catatannya sama adminnya yang di perusahaan sama customernya langsung. Lalu untuk pencatatan apa namanya laporan orderan itu melalui kertas apa melalui sistem lagi Bude? Ada sistemnya gitu. Dulu pakai kertas, tapi semenjak orderannya banyak, terus kita nggak ke handle dengan kertas, kita lanjut ke Excel. Ternyata kalau di Excel kan nggak bisa update real time ya, kita ganti ke spreadsheet sekitar baru setahun deh pakai spreadsheet. Oh berarti dulu tuh masih pencatatan manual melalui kertas. Awal-awal mah kertas udah sedikit, nggak begitu banyak, tapi makin banyak makin rumit proyeknya juga. Kita ganti ke Excel, sekarang ke spreadsheet. Berarti belum ada sistem ERP-nya Bude? Belum ada. Berarti masih dalam tahap catatan manual yang memakan waktu juga. Ya, memakan waktu. Tapi nanti rencananya mau, cuman belum nemu. Oh. Untuk arsip transaksi tersebut itu berkasnya disimpan di gudang apa ada tempat khusus untuk penyimpanan berkas-berkas itu Budi? Biasanya kita simpan di OneDrive kantor. Cuman di itu atau di ikut. Kalau ini mah meren, kalau banyak banget mah sementara cuma itu doang. Sisanya udah paling di email. Berarti dibuat file si laporannya tuh? Ya, direkap lagi? Ya gitu dong, manual. Berarti misalkan dari tadi customer catatan dan admin, lalu admin tersebut menginput ulang lagi Bude untuk orderannya tersebut, jadi ditulis ulang lagi gitu di kertas. Ya dulu sih ya dicatat ulang sama si admin yang nerima order itu. Sekarang udah enggak, sekarang dicatatnya satu sumber dari admin yang di kantor aja. Nanti nge-link ke link yang ada di komputer admin produksi. Nanti kecatat situ, jadi nggak dua kali nulis. Nggak dua kali nulis, cuma langsung di print Bude gitu. Gitu sekarang mah. Selama operasional yang sekarang masih mungkin disebut belum terintegrasi dengan sistem, itu pasti banyak kendalanya Bude ya. Nah, selama operasional itu ada beberapa kendala sih yang dialami perusahaan apa aja gitu? Sering sih kalau misalkan dari kantor turn order ya, misalkan dia beli, ada customer nih mau order dia buat jendela misalkan, kita bikin nih, nah si pola untuk kaca patri itu kan masih dalam bentuk kertas. Ya teh sama ayah dia digambar pakai Corel, dari Corel di print jadi kertas, kita rakit sampai ukurannya jadi sesuai sama si jendela yang diminta. Misalkan jendelanya 50 kali semeter, berarti polanya ayah dia semeter kali 50 itu. Nah begitu kita pakai si polanya kan rusak ya, udah dikena paku, kena minyak dan lain-lain. Begitu si orang yang mau bikin lagi misalkan, atau mau ganti warna, atau mau ada yang pecah minta diperbaiki misalkan, itu kita kendalanya harus bikin pola lagi. Mungkin kendalanya di situ, tapi sejauh ini kita belum nemu solusi selain kertas. Apa kira-kira ya ada sejauh ini yang paling efektif? Kertas itu kendala yang paling gede. Ada kendala satu lagi mungkin di desain ya, lebih sering banget revisi. Revisi sama kayak ya bunganya kurang gede, bunganya kurang kecil, warnanya terlalu tua. Itu kita sekarang mah udah kita limit untuk revisi, nggak boleh sampai yang 11 kali, 9 kali, apalagi ya banyak banget kan. Kita limit jadi 3 kali aja revisi. Tapi dalam sistem pencatatan yang tadi rekapan itu selalu ada duplikat data nggak sih Bude? Misalkan keduplikat gitu, jadi ada 2 data gitu Bude? Duplikat mah nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Untuk sebuah laporan itu direkapnya per hari, per minggu, per bulan, apa per tahun Bude? Ada yang per hari. Kalau yang per hari mah laporan progres. Jadi hari ini kita ngerjain kaca apa aja yang udah ongoing kayak mana yang stepnya udah next step gitu ya. Stepnya kan jalan terus, mana yang harus diupdate.
Kalau laporan yang bulanan itu lebih ngerekap dalam sebulan ini kita ngabisin bahan baku berapa lembar dan kita belanja bahan berapa lembar kayak gitu, itu bulanan. Bulan berarti stok of name untuk barang tersebut itu per bulan. Per bulan. Tapi jika misalkan bos itu kan ingin melihat omset per bulan nih berapa, itu melihatnya dari mana, Bude? Berarti harus dari laporan keuangan admin kantor. Nah, itu upgrade-nya juga sama sebulan sekali. Oh, berarti nggak bisa real time secara langsung gitu, kan baru 3 minggu nih, Bude, belum 4 minggu. Nah, pengen lihat si omset itu berapa gitu. Jadi belum bisa. Jadi harus nunggu 4 minggu dulu. Iya, harus nunggu sebulan. Oh. Untuk membuat rekapan laporan tersebut yang tadi ada per hari, per bulan, per minggu, sama hingga per tahun, itu tuh kira-kira dalam, misalkan contoh dalam 1 bulan kan ada rekapan, itu memakan waktu berapa lama, Bu? Kalau upgrade yang harian mah nggak begitu lama, begitu ada progres kita langsung upgrade. Tapi kalau misalkan laporan rekapan yang bulanan itu kita bisa sampai 3-7 hari. Karena ngerekap stok omnibus barangnya dulu, bener nggak kuantitinya segini sebelum diupdate ke laporan gitu. Dari laporan bulanan ke tahunan kayaknya bisa seminggu lebih deh, udah manual ya, direkap per bulan, diakumulasiin ke per tahun. Berarti untuk rekapan tersebut itu masih menggunakan Excel juga, Bu? Excel. Ya. Oh, berarti lumayan agak ribet juga. Iya, ribet. Apalagi kalau banyak banget orderannya ya, makin banyak orderannya makin ribet. Pasti. Ya. Oh, untuk perusahaan tersebut kan dari bidang kaca ya, Bu, ya. Nah, dari yang tadi kaca yang Blastun, yang Dania, yang apa namanya, yang lainnya, nah itu tuh kira-kira perusahaan itu tahu gak sih yang produk mana saja yang terjualnya banyak gitu, yang banyak minatnya gitu. Ada kayak filter gitu, kayak misalkan produk ini tuh Blastun nih banyak minatnya nih, banyak yang order gitu bulan sekarang ataupun tahun sekarang tuh karena lagi ada tren gitu, Bude. Nah, itu cari taunya tuh gimana, Bude? Tahu buat itunya. Biasanya bos ngelihat dari laporan bulanan. Dalam bulan itu kita belanja Glastun seberapa banyak, terus keluar Glastunnya berapa banyak. Dan biasanya dari situ juga nanti keluar nilai penjualannya sama profitnya dari si Glastun itu teh. Tapi ya balik lagi dia cuma bisa ngerekapnya dalam sebulan sekali atau dalam setahun, nggak bisa real time hari ini. Real time. Masih agak-agak lumayan lama, iya, bisa manual banget. Tadi untuk sebuah perusahaan tersebut apakah ingin menggunakan sistem ERP yang terintegrasi agar mempermudah kinerja karyawan dan juga agar mempermudah bos tersebut untuk mengambil keputusan gitu. Apakah ada keinginan untuk membuat sebuah sistem? Nah, itu ada rencana nih, kayaknya mungkin tahun ini. Tapi kita lagi bikin, coba kalau di spreadsheet atau di Excel gitu ya, itu efektif nggak? Terus formatnya kayak gimana? Kita belum kebayang. Tapi udah ada rencana ke sana. Udah ada rencana untuk pengen ke digitalisasi? Ya, rencananya sih pengennya punya web khusus buat perusahaan kita sendiri gitu. Itu kendalanya dari segi apa, Bude, untuk belum kepengen untuk dari sekarang gitu? Yang pertama kita sosialisasi dulu sama teman-teman tim, terutama dari tim produksi, gimana cara mereka ngatur manage waktu untuk ngerjain si laporan sama aktif di lapangan ya. Terus yang kedua kita juga belum nemu format apa aja sih yang harus dimasukin ke dalam laporan itu teh. Sampai sekarang masih banyak evaluasi yang dilakuin sampai nanti nemu format yang udah efektif gitu ya, buat sesuai sama kebutuhan perusahaan, baru mungkin kita bikin jadi sistem. Jadi sistem. Tapi kepengen untuk mempermudah ini? Iya, pengen.
untuk dari apa namanya si customer langsung ngechat adminnya, lalu dari admin langsung ke tim produksi yang ada di gudang. Berarti cuma melewati 3 tahap itu udah. Buat 3 tahap. Jadi gak melalui beberapa tahap gitu, misalkan order itu akan kemana dulu gitu, apa dia persetujui dulu apa enggak gitu orderan tersebut apa. Jadi langsung ke admin. Langsung ke admin produksi, nanti admin produksi yang handle dia nyanggupin nggak produksi itu dengan deadline yang dia tentuin gitu. Berarti Kalau ada kendala baru kita hubungin ke si customer sama ke bagian keuangan, misalkan ya ini ada proyek nih segede ini tapi kita bahannya kurang, memungkinkannya kalau kita belanja lagi si bahan bakunya untuk produksi sekian banyak ini. berarti si apa deadline proyek tersebut yang menentukan itu dari segi perusahaan bukan dari customernya. Deadline-nya biasanya customernya ngajuin Ngajuin, misalkan sanggupin nggak kita rencana bikin 7 pintu 4 jendela misalkan ya 3 plafon dalam waktu sebulan. Nah nanti tektokan sama admin produksi sama tim produksi. Kalau misalkan memungkinkan tapi harus dilemburin mungkin 7 harian sebanyak 5 orang misalkan, nanti diajuin ke tim keuangan. Kalau dari tim keuangan oke nih profitnya masuk buat ngebayar uang lembur itu misalkan, dan bahan bakunya ada yang harus beli dulu, kasih masuk harganya budgetnya baru kita jalan. Kecuali kalau nggak bisa jalan nih misalkan sebulan tuh nggak bisa, mungkin sebulan setengah kita ajuin lagi customernya, gimana pak kalau segitu. Kalau customernya nggak oke misalkan tetap pengen sebulan, kita bisa nego harga. Oke pak sebulan tapi harganya jadi segini karena kita mesti bayar lembur gitu. Oh boleh, ya udah nggak apa-apa, ACC approve, jalan berarti. Kira-kira nanti untuk kedepannya kan pengen apa integrasi dengan sistem itu, kira-kira pengennya berbasis website apa mobile? Pengennya sih mobile ya. Mungkin segitu Bu Dek untuk Udah, wawancara ini. segitu. Itu aja. Terima kasih Iya, untuk oke. waktunya dan terima kasih juga untuk Ya. jawaban-jawabannya.